Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bersyukur selalu kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang kita terima. Pagi ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, dan kita diberikan keluangan waktu. Semuanya adalah rezeki dari Allah yang patut disyukuri. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai syukur dan terima kasih yang besar yang selalu kita ungkapkan setiap saat. Karena dengan bersyukur Allah akan tambah kenikmatan kepada kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya kita akan juga selalu mendapatkan kebahagiaan dengan selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Hadir bersama kita pagi yang cerah ini Pak Sekda dan seluruh SKBD, ada lingkungan Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pariwisata, dan juga Biro Umum, dan dari Majelis Taklim di Kelurahan Andalas. Ada Masjid Raya Andalas, Masjid Raya At-Taqwa, satu lagi Masjid Al-Hidayah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, topik pada kali ini adalah Al-Wala wa Al-Bara. Ini masih dalam paket La ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, ungkapan syahadat La ilaha illallah yang kita hafal semuanya itu tidak hanya kita kenali secara letterlek definisi atau terjemahan. Kalau terjemahan kita tahu semua tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahkan ada yang mendefinisikan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Tidak cukup ternyata pengertian kalimat la ilaha illallah hanya dengan definisi. Apalagi cuman diucapkan lisan. Karena praktek Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabat dengan la ilaha illallah, maka berubahlah kehidupan seseorang. Dari jahiliyah berubah menjadi Islam. Perubahan perilaku-perilaku yang tadi musyrik menjadi berubah beriman kepada Allah. Perilaku dan kepribadian, kebiasaan, bahkan budaya pun bisa berubah karena kalimat la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu, apa sebenarnya kalimat la ilaha illallah? Yang menurut orang kafir Quraisy, kalimat ini bisa menguasai jazirah Arab. Kata Rasulullah, kalimat ini yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, bisa mengharamkan jasad kita masuk neraka. Kalimat ini pula yang menjadikan intisari Islam. Kalimat ini pula yang menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Kalimat ini pula yang memberikan suatu sibghah, pewarnaan kepada diri kita. Kalimat ini pula yang menjadi penentu bagi kehidupan kita diterima atau tidaknya amal kita. Kalimat ini pula yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul-rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan kalimat ini pula yang diperjuangkan oleh seluruh umat Islam sedunia. Berarti ada apa dalam kalimat la ilaha illallah? Bukan kalimat sederhana dengan pengertian tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasul Allah.
tapi ada makna yang mendalam, ada pengertian yang hebat, ada suatu pengertian makna yang hebat di dalamnya. Dan itu pula yang membuat orang kafir di Mekah itu nggak mau, karena dia ngerti apa itu la ilaha illallah. Itu lagi katanya. Coba kalimat yang lain. Nah, pada saat ini kita akan coba untuk membawa pengertian la ilaha illallah kepada wujud al-wala wa al-baro. Wala ini loyalitas, baro ini pengingkaran. Jadi kalimat la ilaha illallah secara umum mengandung dua pengertian. La ilaha illallah. La, suatu kalimat penolakan. La, tidak. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Jadi bentuk penolakan kita dalam ungkapan deklarasi la ilaha illallah, pengingkaran pertama, penolakan pertama adalah wajtanibut taghut. Kita ingkari taghut. Kita ingkari orang yang melakukan tagha, melampaui batas. Orang-orang yang berbuat tidak baik, pekerjaan yang tidak benar, pekerjaan yang tidak betul, harus ditolak, harus dibuang. Pengabdian, pengibadahan, permintaan bukan pada Allah, tolak habis. La, tidak ada tawar-menawar. Jadi kita tolak, penolakan ditolak. Ya, ditolak perbuatan tidak baik dan sebagainya. Oleh karena itu pengertian la sebagai kalimat penolakan, ya, yang suatu bentuk kita mengingkari, harus tertanam dalam pengertian. Ketika kita membaca la ilaha illallah, kita tolak suatu bentuk pengingkaran kepada taghut, kepada sesuatu yang melampaui batas, kepada sesuatu yang mengingkari Allah, kita tolak. Orang mengajak kita ngobrolnya ngomongin orang, belum puasa lagi, tolak. Amuh cerita kau dah, awak cerita yang baik-baik salah. Misalnya tolak. Ya, kita diajak berbuat maksiat, tolak. Kita diajak untuk mengerjakan rekayasa makar ataupun sesuatu yang tidak baik, tolak. Kita dibawa ke dukun, tolak. Kenapa? Karena itu bentuk taghut dan bentuk pengabdian di luar dari apa yang Allah kehendaki. Wajtanibut taghut. Nah, jadi penolakan ini kepada siapa yang kita tolak? Ilah, sembahan-sembahan, abdian yang peluk sebagai objek yang kita tolak. Nah, Bapak Ibu, memang menariknya kalimat la ilaha illallah itu menolaknya itu ilah, bukan Rob, bukan Malik, bukan lagi bentuk istilah lainnya kayak yang dikenakan kepada Allah, tapi kepada Allah yang disebut dengan ilah. Jadi la ilaha illallah syahadat kita bukan la robba illallah, bukan la malika illallah, bukan la rozika illallah, bukan la goyata illallah, tetapi la ilaha illallah. Padahal kalau kita lihat dalam surat Al-Fatihah yang kita baca terus, itu Allah, coba ayat pertama, alhamdulillahi rabbil
alamin. Rob, Allah sebagai Rob. Sudah itu apa? Ayat keduanya, alhamdulillahirabbil alamin, alamin, ar-rahmanir-rahim. Kemudian Malik yaumiddin. Rahman, Rahim itu adalah Allah sebagai Rabb. Malik, Allah sebagai Malik. Berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka, itu Allah sebagai ilah. Bentuk pengabdian kita kepada Allah dalam hal meminta hanya kepada Allah dan mengabdi hanya kepada Allah. Itu surah Al-Fatihah. Coba surat yang paling akhir, An-Nas. Coba ibu baca sama-sama. Dari mulai baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Qul binas, malikinas, ilahinnas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Nah, tadi kita lihat dalam surat An-Nas, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Jadi Allah sebagai pencipta, pemelihara, penguasa, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, sebagai penguasa, sebagai pemilik, dan Allah sebagai ilah yang diabdi, yang disembah. Nah, yang digunakan kalimat la ilaha illallah karena di dalamnya mengandung konsekuensi, memerlukan komitmen, memerlukan suatu dampak dan pengaruh yang harus kita ikuti. Tapi kalau la robba menyatakan Allah sebagai yang pencipta, pemelihara, orang kafir pun mengakui. Di dalam Al-Quran banyak ketika ditanya siapa yang menciptakan Allah, saya kulunallah katanya. Mereka akan mengatakan itu Allah yang menciptakan alam, langit dan sebagainya. Dalam diri kita sebelum kita lahir pun alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Rabbikum, Allah juga. Jadi itu suatu bentuk persaksian kalau Allah sebagai Rabb, itu semua manusia sebagai fitrah, sehingga kita lahir pun dalam kondisi fitrah karena membawa pengakuan dalam diri kita Allah sebagai Rabb. Nah, tapi Allah sebagai ilah perlu dideklar, perlu diwujudkan dalam perbuatan, karena ilaha, sembahan, abdian, pujian, pujaan itu hanya kepada Allah semata. Nah, ilah ini kata kunci poinnya dalam kalimat la ilaha. Tidak ada sembahan, tidak ada abdian, tidak ada permintaan, tidak ada kecenderungan, tidak ada tujuan, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, dan tidak ada yang lain kecuali kita bersandarkan diri kepada Allah. Itu yang kita hilangkan. Tidak hanya ilah dalam bentuk objek nyata seperti berhala, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana, atau berhala-berhala lainnya, patung-patung dan sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa waktu yang lalu sebuah yayasan minta izin ke MUI untuk membuat patung. Dari MUI mengatakan nggak boleh. Alasannya patung itu bisa dijadikan berhala walaupun kita menganggapnya simbol. Kekhawatiran itu dalam hal akidah boleh saja kita berlebihan, khawatir sehingga melarang itu boleh, karena kaitan dengan akidah. Jadi patung-patung tidak hanya patung ilah itu, paham kapitalisme, paham liberalisme, apalagi paham ateis, itu pun bisa jadi ilah, Tuhan-Tuhan abdian. Bahkan dalam keseharian kita pun, kegiatan kita pun bisa jadi ilah kalau itu menjadi utama dari ibadah ataupun pengabdian kita kepada Allah. Awak kerajo taruh lewat zuhur, ndak sembayang. Kok sangko jam 2, ndak juga jam 2 lewat, alas sampai jam ampe. Nah, kerajo tuh jadi ilah. Anak-anak awam main olahraga jam 3 alapai olahraga, main bola atau main apa. Lewat asa ndak sembahyang, sampai maghrib tiba rumah lewat. Main bolanya jadi ilah. Bisa jadi tauhid.
Nah, itu yang perlu kita lawan, kita ingkari. Kita lihat dalam surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita harus ingkari. Kita harus tolak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam beberapa ayat juga ada dalam surah An-Nisa ayat 16. Saya ingin menekankan bahwa ilah yang harus kita akui nanti hanya pada Allah, ilah yang lain kita tolak. Nah, Bapak Ibu begini, apa sih Pak dampak positifnya kita menolak ilah-ilah yang lain kecuali hanya pada Allah? Begini Bapak Ibu, hidup ini kalau kita merujuk kepada 1, 2, 3, 4 dan banyak yang kita rujuk, banyak yang kita taati, banyak yang kita minta pendapat, banyak kita yang jadikan pedoman, banyak yang kita jadi pertimbangan, bingung ide awak. Di pekerjaan banyak pimpinan yang mengatur awak. Kepala dinas alado seorang, ada lucie kepala dinas bayangan, ndak pandang pelawak. Harus satu. Ya, harus satu. Di rumah juga, bapak dan ibu harus kompak di depan anak-anak, satu otoritas. Bapak lagi ngomong, ibu diam. Ibu lagi ngomong, bapak diam. Jangan dua otoritas. Apa nih anak tuh? Kece ibu boleh, kece apa ndak boleh, ala kacau anak tuh. Sudahlah bingung anak itu, kepribadian pun tidak akan muncul. Dewasa matang, stabil, karena kebimbangan terjadi, karena kebimbangan loyalitas. Begitu juga kita dalam ibadah. Kita minta hanya kepada Allah, kita mengabdi hanya pada Allah. Tenang jiwa kita. Tenang jiwa kita, mengabdi hanya kepada satu saja. Tapi kalau banyak yang kita abdi, banyak yang kita minta, alah, hidup awan tidak tenang. Pasti. Karena mana yang mau diambil dan mana yang mau kita pilih nggak jelas. Nah, jadi Bapak Ibu, illa kecuali la ilaha, illa tadi objek-objek sembahan dan sebagainya, illa kecuali dalam bentuk peneguhan, diteguhkan. Kalimat itu sabat, diteguhkan. Tidak boleh, tidak boleh kecuali kepada Allah saja. Nah, dalam surat Al-A'raf juga ada ya. Laqad arsalna Nuha ilayya qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghair. Jadi kita disuruh hanya satu yang kita abdi, yang kita sembah, Allah saja. Tidak boleh yang lain. Deh Pak, Allah tidak nampak. Betul, tidak nampak secara fisik. Tapi pengaruhnya nampak di mana-mana. Kita berdiri karena Allah, kita bernapas karena Allah, kita makan minum karena Allah, kita dapat pekerjaan karena Allah, kita punya anak karena Allah, kita punya istri karena Allah. Kita lihat alam ini semua terjadi karena Allah. Karena Allah semuanya. Allah segalanya. Dengan mengatakan la ilaha illallah, maka jadikanlah Allah segalanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, itu baru la ilaha illallah. Pengakuan hanya satu kepada Allah, dan itulah yang kemudian menjadi dasar perilaku, sikap kepribadian, kebiasaan, aktivitas kegiatan apapun kita rujuk kepada Allah, sehingga insya Allah dengan demikian kita akan mendapat ketenangan, itminanul qulub, tenang jiwa, karena satu pengabdian, hanya satu kepada Allah, satu loyalitas, satu wala kepada Allah saja, dan kita barok kepada seluruhnya. Oke, itu baru ya. Al-wala'nya, al-baroknya, pengikarannya kita bisa nanti baca dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4.
Di sini cerita tentang Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun." Barok, lepaskan. Tidak ingin kita ikut dengan ilah-ilah yang ada. Dan dihancurkan, ditolak habis dengan hadam. Dalam surat Al-Anbiya 57 dan 58, ini juga peristiwa Nabi Ibrahim. Dan loyalitas wala kita arahkan hanya kepada Allah. Ya. Wa minan nasi maitakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kita hanya mencintai kepada Allah. Ya. Tidak kepada yang lainnya kita cintai. Kemudian juga dalam surah Al-Hajj ayat 41. Dan kemudian tentu ujungnya kita menjadikan keikhlasan keridhaan kita Allah segalanya. Harus ridho. Termasuk juga nanti Bapak Ibu ada musibah. Meninggal ridho ikhlas. Kenapa? Allah yang menghendaki. Enggak dapat kerja ya karena rezeki juga Allah yang menentukan. Kembalikan kepada Allah. Tenang jiwa, enggak perlu resah. Jabatan enggak perlu dipikirin, Allah yang menentukan. Allah yang ngangkat, Allah yang beri. Apalagi sakit, Allah juga kembalikan, ikhlas. Enggak perlu rusuh, enggak perlu gelisah. Anak sakit wajar, namanya manusia. Kita obati, kita doakan. Tidak perlu diiringi dengan resah gelisah. Itu makna la ilaha illallah dengan keikhlasan terhadap semua keputusan yang Allah berikan. Itu kita terima dengan ikhlas karena kita memahami la ilaha illallah. Nah kemudian Muhammad Rasulullah sebagai kaifiyah, sebagai masdar sumber, sebagai contoh teladan buat kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullah katsir. Jadi secara prinsip ideologi Allah sebagai satu-satunya ilah, aba acaronya mengamalkan la ilaha illallah itu, maka Muhammad Rasulullah. Ikuti Nabi Muhammad sebagai Rasul yang memiliki kaifiyah, cara-caranya, tata cara. Tidak hanya ibadah mahdoh yang wajib kita ikuti pada diri Nabi. Puasa kita ikuti yang wajib. Yang sunnahnya tarawih kita ikuti. Salat malamnya kita ikuti. Berzikir doanya apa yang zikir, doa yang maksur pada contoh Rasulullah kita ikuti. Amal soleh lain kita ikuti. Itu wujud dari pengingkaran kepada objek tagut ilah-ilah yang ada. Dan insya Allah dengan kondisi demikian kita mendapatkan as-saja'ah, ya, keberanian. Kita akan mendapat sa'adah, kebahagiaan. Kita akan mendapat al-falah, kemenangan. Kita akan dijamin insya Allah masuk surga. Bapak Ibu, yang namanya hidup sukses itu sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi sukses itu tidak hanya di dunia, dia akhirat juga. Yang membawa kita sukses dunia dan akhirat yaitu kalimat la ilaha illallah. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk topik al-wala wa al-bara. Mudah-mudahan menjadi ilmu buat saya dan kita semua. Mari kita tingkatkan pengabdian kita kepada Allah dengan rujukan dan dasar la ilaha illallah. Tidak ada pengabdian, permintaan, pertolongan, sandaran, rujukan, pedoman dan sebagainya kecuali Allah saja. Allah segalanya. Terima kasih, mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.